Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua sehat-sehat selalu. Selamat datang di coding tutorial bersama saya Miss Coding di coding tutorial mengenai Python Programming Language. Nah, teman-teman di coding tutorial untuk Python kali ini di bagian 4, episode 4 kali ini saya akan menjelaskan mengenai tipe-tipe data yang ada di Python. Nah, kalau teman-teman mau belajar mengenai Python, itu sebenarnya teman-teman bisa tonton di video tutorial saya sebelum-sebelumnya ya, bagaimana dari pertama saya menjelaskan mengenai apa itu program, apa itu alur program yang ada di Python, dan apa itu variabel. Nah, kali ini adalah video tutorial yang keempat, bagian keempat. Saya akan menjelaskan beberapa tipe data di Python sehingga teman-teman bisa tahu tipe-tipe data apa dan bagaimana operasinya ya. Oke, sekarang tipe data yang pertama adalah integer ya. Sebenarnya kalau teman-teman sudah menonton video tutorial saya sebelumnya di bagian keempat ketika saya menjelaskan variabel, itu contoh-contoh assignment variabel atau contoh-contoh ketika saya memberikan value terhadap variabel-variabel itu sebenarnya menggunakan data integer, data dengan tipe integer. Jadi kalau saya boleh jelaskan integer itu apa? Integer itu sebenarnya tipe data numerik, tapi dia itu tidak memiliki bukan bilangan desimal ya teman-teman, tidak memiliki apa namanya angka 2 digit misalkan atau 3 digit di belakang, ya pokoknya bukan bilangan desimal ya teman-teman. Contohnya misalkan saya punya variabel dengan nama harga gitu ya. Kemudian saya berikan value terhadap variabel harga 10. Ini adalah contoh tipe data integer. Nah, ketika saya print harga, saya run, maka teman-teman bisa melihat ini akan muncul di tampilan terminal saya angka 10 ya. Nah, sekarang bagaimana kalau saya mau menampilkan value atau angka dari variabel harga namun digabungkan dengan tulisan atau kalimat ya. Contohnya misalkan saya mau menampilkan variabel harga, tapi sebelumnya didahului dengan kalimat misalkan nilai dari variabel harga adalah seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau menampilkan value dari suatu variabel, kemudian diikuti oleh suatu kalimat, maka ini di perintah print ini teman-teman bisa menuliskan kalimatnya yang akan ditampilkan di terminal, tapi harus diikuti dengan double quote atau petik ganda ya teman-teman. Kemudian ditutup dengan double quote juga, diikuti dengan koma, dan diikuti dengan variabelnya. Jadi kalau teman-teman lihat variabel di sini harga tidak boleh diikuti oleh double quote seperti ini ya. Jadi yang diikuti oleh double quote atau petik ganda seperti ini adalah pasti tulisan ini akan dicetak, akan ditampilkan ke terminal. Sedangkan untuk variabel itu, untuk menampilkan value dari variabel tidak boleh diikuti oleh double quote ya. Tapi untuk menampilkan kalimat ini ya teman-teman, selain menggunakan double quote, teman-teman juga bisa menggunakan single quote atau petik tunggal ya, seperti ini. Oke, sekarang kalau saya run, apa yang akan terjadi? Oke, ketika saya run, maka di sini adalah contoh, sebentar ya, saya akan clear screen dulu supaya enak dilihat. Nah, ini di terminal saya bisa dilihat bahwa print harga ya 10. Ini adalah value dari variabel harga, kemudian di bawahnya nilai dari variabel harga ya. Jadi tulisan ini nilai dari variabel harga adalah karena ini diikuti oleh single quote, maka dia akan ditampilkan ya. Adalah 10. 10 ini adalah si value atau nilai dari si variabel harga. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman untuk tipe data pertama integer. Nah, berikutnya ada tipe data float ya.
float atau bisa disebut floating, yaitu yang tadi saya bilang adalah dia sebenarnya desimal, angka desimal. Contohnya, misalkan rate 5,5 ya, ini kan desimal ya teman-teman. Ini adalah contoh tipe data float ya. Jadi ini artinya saya membuat assignment atau memberikan value dengan tipe data float ke variabel rate ya. Jadi kalau misalkan saya print rate, atau saya bisa begini ya, teman-teman, saya akan buat tipe data dari variabel rate adalah misalkan, nah ini kalau saya menggunakan perintah tipe data dari variable rate adalah type rate, ini si Python, coba ya, kita akan run dulu. Maka teman-teman lihat di sini tipe data dari variable rate adalah type rate, type dalam kurung rate ini adalah variabelnya, maka dia akan menampilkan, mengeluarkan tipe data dari variable rate ya. Bisa dilihat ya, tipe data dari variable rate itu ternyata adalah float. Nah, bagaimana kalau di sini saya akan coba tambahkan type untuk si harga. Oke. Kemudian saya clear screen lagi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, yang perintah ini adalah tipe type-nya. Type itu adalah dia akan mengeluarkan kelasnya ya. Kelas itu ada tipe datanya ya. Tipe data dari si variabel harga ternyata int. Int itu adalah integer. Untuk yang tipe data dari variable rate adalah float ya. Tapi kalau teman-teman mau menampilkan value-nya, value dari masing-masing variabel ini, teman-teman cukup menghilangkan type ini ya. Cukup dihilangkan type-nya, kemudian Ctrl Save kembali, kemudian di run ulang. Oke ya. Sehingga ini saya berarti bukan tipe ya. Data dari variable rate adalah rate ya. Kemudian saya Ctrl S lagi, CLS, clear screen, saya coba run ulang ya. Nilai dari variabel harga adalah 10, kemudian data dari variabel rate adalah 5,5 ya. Oke. Nah, tipe data berikutnya teman-teman adalah tadi integer sudah, float sudah, kemudian tipe berikutnya adalah tipe berikutnya adalah string ya. Ini tadi kemana ini, kok kehapus ya. Oke, saya balikin dulu. Ini adalah rate, ini adalah rate. Oke. Tipe berikutnya string. String itu apa sih teman-teman? String itu adalah teks ya, atau kumpulan dari karakter. Nah, ini yang tadi saya bilang, nilai dari variable rate ini adalah string ya. Contoh data string. Jadi misalkan saya punya variabel pesan 1 sama dengan hello. Hello ya. Kemudian saya print pesan 1. Kemudian saya run, lihat ya, hello. Ini adalah saya memberikan nilai dengan tipe data string ke variabel pesan 1 ya. Atau bisa juga saya langsung seperti ini ya teman-teman, print misalkan hello ya. Ini juga sama. Ini artinya print ini adalah untuk mencetak data string ke terminal. Oke. Sekarang untuk tipe data berikutnya adalah boolean ya, boolean. Boolean itu adalah sebenarnya ini ya teman-teman, nilainya hanya false atau true ya. Contohnya misalkan hobi. Misalkan contohnya gini, saya punya variabel namanya is hobi coding gitu ya. Nah,
Nah, contohnya seperti ini. Jadi ini adalah contoh tipe data boolean ya, itu true atau false. Jadi teman-teman, kalau di Python itu adalah case sensitive ya. Contohnya misalkan ini ya. Kalau saya memberikan saya mempunyai variabel, contohnya variabel is hobby coding. Kalau misalkan saya tulisnya begini, true, ininya T-nya ya, huruf T-nya itu kecil, maka dia akan error ya, dia nggak akan kenal. Karena dia case sensitive, jadi benar-benar true ini adalah beda dengan true yang ini ya, teman-teman ya. Jadi case sensitive ya. Begitu juga kalau kita mau membuat variabel, misalkan variabel untuk misalkan di sini huruf kecil semua, kemudian di bawahnya kita panggil variabel ini juga harus huruf kecil semua ya teman-teman. Karena dia di Python ini case sensitive. Nah, contohnya salah satu misalkan untuk kita penamaan variabel ya teman-teman. Penamaan variabel itu kalau teman-teman, contohnya saya punya variabel tiga kata gitu ya, maka ini tidak boleh ada space seperti ini ya, ini harus underscore, menggunakan underscore ya, supaya dia tidak error. Oke, nah kira-kira ini tipe data yang ada di Python ya, yang sering kita gunakan. Sebenarnya teman-teman di Python itu ada tipe data lain, contohnya tipe data list atau array, tuple, set gitu ya, atau dictionary. Nah, tipe-tipe data itu sebenarnya untuk yang list atau array, tuple, set, dictionary itu akan saya bahas di tutorial saya berikutnya. Tapi yang ini sebenarnya adalah tipe data yang dasarnya dulu ya, supaya teman-teman mengerti. Nah, sekarang saya akan coba membuat contoh program sederhana dengan menggunakan input data dari user. Nah, bagaimana caranya? Contohnya misalnya gini, saya punya nama gitu ya. Kemudian saya menggunakan input what is your name. Ya. Ini ketika saya print nama ya. Jadi ini teman-teman, input di sini ini sebenarnya adalah fungsi, seperti ini print ya. Kalau ini print ini adalah function ya, function atau fungsi, gunanya untuk menampilkan apapun yang ada di dalam kurung buka kurung tutup ini, baik itu string atau variabel. Seperti ini variabel, kalau ini string. Nah, sedangkan input ini adalah fungsi yang ada di Python untuk untuk menerima suatu input atau data yang diberikan ke si program oleh si user. Ya, contohnya untuk supaya nanti input atau data itu yang diberikan ke program itu akan disimpan di variabel nama ya. Contohnya misalkan ya, saya akan jalankan contohnya ini ya, what is your name. Nah, ketika what is your name di sini, what is your name ya, ini berarti input what is your name, dia akan menunggu suatu inputan atau data atau nilai atau apapun itu tipe data yang diberikan ke program oleh si user. Jadi si Python-nya menunggu nih teman-teman untuk si usernya itu memberikan inputan ya. Jadi misalkan what is your name, misalkan Miss Coding gitu ya. Nah, oke, sekarang ketika si user memberikan inputan nilai atau value miscoding, maka sebenarnya value dari miscoding ini akan diberikan ke variabel, akan disimpan di variabel nama. Sehingga ketika ada eksekusi print nama, dia akan mengeluarkan value atau value string dari si variabel nama ini ya, teman-teman. Jadi kita sudah belajar mengenai suatu fungsi untuk input, untuk menerima inputan dari si user ya, menggunakan input. Nah, nanti di tutorial selanjutnya saya akan bahas mengenai apa itu operasi aritmatika. Kita akan juga latihan membuat program sederhana menggunakan variabel, menggunakan tipe data, menggunakan input, fungsi input ini gitu ya. Kemudian menggunakan beberapa operasi aritmatika sehingga teman-teman bisa langsung latihan praktek membuat program yang sederhana. Oke, teman-teman, kira-kira sekian dulu materi dari saya mengenai tipe data dan fungsi untuk menginput atau menerima data atau inputan dari si user. Kalau
Kalau teman-teman merasa video ini berguna, teman-teman bisa share ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa untuk follow, like, dan komen, dan subscribe video tutorial ini. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di tutorial saya berikutnya. Bye-bye.